Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 12. Tema firman Tuhan hari ini adalah hanya Yesus. Kita akan belajar dari gereja di Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, kau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena kau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ya aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baik Bapak Ibu Saudara, gereja Laodikia ini adalah satu dari 5 tipe gereja yang buruk di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah gereja yang buruk. 4 gereja wahyu yang buruk adalah Efesus, Pergamus, Tiatira, dan Sardis. Ini adalah gereja yang buruk. Ini juga salah satunya ya, di Laodikia. Ya. Tapi Laodikia itu tidak ada pujian sedikit pun. Dari keempat gereja 5 gereja yang buruk, Laodikia ini satu-satunya gereja yang tidak ada kalimat pujian, tidak ada kalimat positif satupun, Bapak Ibu Saudara, dari 4 gereja buruk yang lainnya. Nah, apa masalahnya dari gereja Laodikia ini? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, dan kita akan belajar dari gereja di Laodikia ini. Nah, Laodikia ini adalah gereja yang dekat dengan yang namanya Kolose, Bapak Ibu Saudara. Jadi surat Kolose dan gereja Laodikia itu sama. Sebenarnya gak ada bedanya, karena posisinya mereka itu sangat dekat. Kalau Bapak Ibu Saudara baca surat Kolose dan surat kepada jemaat di Laodikia, itu isinya, garis besarnya itu sebenarnya sama. Karena gereja ini dekat Bapak Ibu Saudara. Gereja ini punya karakteristik yang sama, karakteristik yang mirip Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada sedikit perbedaan. Gereja di Kolose itu jemaatnya biasa-biasa saja. Di Laodikia ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana luar biasanya gereja ini. Ya. Jadi di dalam surat Kolose pasal 4 ayat 15 dan 16, Paulus bilang, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia. Ya. Juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga untuk jemaat di Laodikia, dan supaya surat yang untuk di Laodikia dibacakan juga kepada Kolose. Jadi Kolose dan Laodikia itu sama Bapak Ibu Saudara.
Jaraknya hanya sekitar kurang lebih 15 kilometer. Jadi ada kemungkinan bahwa surat Paulus untuk Laodikia dan Efesus dan Kolose ini sama. Kemungkinan besar juga surat kepada jemaat di Efesus itu sama, Bapak Ibu Saudara. Walaupun posisinya tidak begitu dekat, tetapi Efesus dan Laodikia ini bertobatnya bersama-sama. Karena pendirinya sama, Bapak Ibu Saudara. Paulus ya dan Yohanes. Nah, surat kepada jemaat di Efesus itu menyebar di mana-mana waktu itu di Asia Kecil, di Turki. Menyebar kemana-mana surat Efesus ini. Karena Efesus itu gereja terbesar. Gereja paling besar. Jadi surat kepada jemaat di Efesus disebarkan kemana-mana. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di peta tadi, Laodikia itu ada di jalur perlintasan antara ini Eropa dan ini Asia, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia itu jalur perlintasan antara Eropa dan Asia, antara Tarsus dan Syria, antara Pergamus dan Kolose itu harus lewat yang namanya Laodikia. Antara Pergamus dan Kolose dan Hierapolis itu harus lewat Laodikia. Jadi Laodikia ini banyak orang lewat. Artinya apa? Artinya banyak orang asing. Banyak turis di sana. Jadi Laodikia ini kaya, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak turis. Banyak orang lewat, banyak orang berhenti di situ untuk istirahat dari perjalanan, nginap di sana. Dan tentu penginapan kalau sudah turis pasti harganya mahal. Makanya Laodikia itu adalah pusat bank dan komersial center, Bapak Ibu Saudara. Pusat keuangan saat itu. Dan juga terkenal dengan yang namanya pusat kesehatan, terutama kesehatan mata, Bapak Ibu Saudara. Karena di sana terkenal dengan salep untuk mata. Jadi orang sakit mata banyak dibawa ke sana. Apa yang terjadi akhirnya? Mayoritas orangnya hidupnya makmur. Jemaatnya juga makmur, hidup di dalam yang namanya kemewahan, Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi kita baca di ayat yang ke-17 tadi. Di situ dikatakan karena engkau berkata aku kaya. Ya. Kita nantikan iklan sebentar, Bapak. Oke, jadi di ayat Wahyu pasal 3 ayat 17 di situ dikatakan, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat di Laodikia ini kaya-kaya. Tidak ada jemaat yang kekurangan. Semua jemaatnya kaya. Akhirnya yang namanya orang kaya, Bapak Ibu Saudara, biasanya itu jatuh di dalam dosa kesombongan. Biasanya. Tapi tidak semua. Tidak semua orang kaya itu sombong, Bapak Ibu. Banyak orang kaya yang baik, sangat banyak. Cuman biasanya, umumnya dosa orang kaya itu adalah sombong. Nah, kalau kita balik lagi ke Kolose pasal 4 ayat 15, di situ dikatakan ada nimfa. Nah, nimfa ini orang kaya, Bapak Ibu Saudara. Dia orang yang kaya di Laodikia, tapi dia orang yang murah hati. Dia pakai rumahnya itu untuk ibadah. Ini ada orang kaya yang baik. Jadi tidak semua orang kaya di Laodikia itu sombong. Lalu di Laodikia, Bapak Ibu Saudara, berkali-kali terkena gempa bumi. Nah, ini iklannya banyak, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa dengar. Kalau kita nunggu mereka, kita tidak pulang-pulang, Bapak Ibu Saudara.
Nah, Laodikia itu berkali-kali kena gempa bumi. Berulang kali. Tapi karena jemaatnya, gerejanya, dan pendetanya kaya, Bapak Ibu Saudara, dia sombong. Dia bilang begini, mau Laodikia itu gempa berkali-kali, aku tidak butuh bantuan siapa-siapa untuk bangun gereja ini. Aku bisa dengan uangku sendiri. Karena saking sombongnya gereja ini, tidak butuh dibantu oleh pemerintah, tidak butuh dibantu orang lain. Karena saking kayanya, Bapak Ibu Saudara. Lihat betapa kaya, betapa sombongnya. Kemudian Laodikia ini punya masalah air, Bapak Ibu Saudara. Di sana tidak ada air. Apa yang terjadi? Ya, yang harus dilakukan. Nah, Laodikia itu terletak di antara Kolose dan Hierapolis, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka harus ambil air dari Kolose. Kolose itu sumber air dingin. Dan Hierapolis itu sumber air panas. Makanya ada banyak peninggalan-peninggalan yang berupa pipa. Jadi harus ada pipa yang menyambungkan untuk masuk ke Laodikia. Dua-duanya, air panas dan air dingin. Harus masuk. Kalau air panas saja, mereka repot butuh air dingin. Kalau air dingin saja mereka butuh air panas. Makanya Tuhan bilang di situ suam-suam kuku. Gimana nggak suam-suam kuku? Itu pipa panjangnya 18 km dari Kolose. Yang dingin sampai sana sudah tidak dingin lagi. Air dari Hierapolis panjangnya kira-kira 9,6 km sudah tidak panas lagi. Airnya jadi suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak hangat, Bapak Ibu Saudara. Nah, Hierapolis itu sumber air panas. Mungkin harus belakangnya di komputer supaya jelas. Ini bagus sekali, Bapak Ibu Saudara. Pemandangannya indah sekali. Sangat bagus. Ada seperti batu kapur putih, ada air di situ. Indah sekali. Dari atas itu bisa lihat, wow, pemandangannya bagus sekali. Ya. Di situ saya takjub, wow, Tuhan itu punya nilai seni yang begitu tinggi. Saking indahnya, Bapak Ibu Saudara. Saking bagusnya di situ. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, jemaat di sini sombong. Kenapa sombong? Ya. Mereka tidak harus bikin pipa panjang-panjang untuk masalah air. Kenapa? Tuhan itu bisa keluarkan air dari batu. Sangat bisa. Tapi mereka tidak mau. Mereka dengan kekuatannya sendiri, dengan keuangannya sendiri, aku mau bangun pipa. Dari sana ke sana tak tarik supaya Laodikia ini punya banyak air. Akhirnya suam-suam kuku tadi. Maka orang Laodikia kalau butuh air panas dia harus ke sini, Bapak Ibu Saudara. Ke Hierapolis. Nah, apa yang terjadi di Hierapolis? Ini daerah dingin, ada air panas. Sudah pasti banyak perjinahan. Sudah pasti. Waktu di sana Bapak Ibu Saudara ada ditawari yang namanya Turkish bath. Dimandiin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini dimandikan oleh orang lain. Dalam posisi telanjang, Bapak Ibu Saudara. Apakah tidak ada perjinahan? Tidak mungkin. Namanya kucing dikasih ikan asin pasti diemplok, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin tidak dimakan. Namanya orang telanjang dua-duanya, sudah pasti ada perjinahan. Jadi jemaat di Laodikia, mereka kalau mau berzina tinggal ke sana mandi. Saat itu, ya, saat surat kepada Laodikia ini ditulis, belum ada ini. Tapi budayanya sudah ada. Dipengaruhi oleh budaya Romawi. Karena saat itu Turki ini dijajah oleh Romawi. Budaya Romawi banyak, namanya termai.
Itu sama Bapak, persis kayak itu. Jadi ini dimandikan orang. Dimandiin semua badannya dimandikan. Saya bersih dan ini mahal Bapak Ibu Saudara. Bagi saya. Kalau saya lihat waktu itu saya enggak tanya harganya berapa. Kalau tanya, wah itu bisa jadi bahan pembicaraan Bapak. Ini pendeta nanyain harga mandi di sana ngapain gitu ya. Saya cari di website lebih aman gitu ya. Kira-kira 500.000 hanya untuk mandi Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin buat orang yang pengen berzina itu murah. Mungkin murah ya. Saya tidak tahu ya. Tapi yang pasti di sini adalah perzinahan itu terjadi di sini Bapak Ibu. Jadi jemaat Laodikia ini sudah sombong, dia berzina karena masalah air membuat mereka punya hidup yang tidak baik. Lalu ada lagi masalahnya. Mereka suam-suam kuku juga secara rohani. Tidak hanya airnya yang suam-suam kuku, tetapi kerohaniannya suam-suam kuku. Kenapa? Ya, apa sebabnya? Nah, di Laodikia, ini fotonya mungkin kurang jelas. Ada yang namanya Council of Laodikia. Ada konsili gereja. Jadi ada konsili gereja di Nikea, ada juga di Laodikia. Karena gereja ini kaya Bapak Ibu Saudara. Seluruh uskup dari seluruh dunia itu datang. Konsili gereja dulu di Laodikia ini. Apa yang dihasilkan? Ada 60 syariat peraturan Bapak Ibu Saudara. Mereka bikin peraturan sendiri. 60-60-nya. Kalau saya baca sebagian ada yang baik. Sebagian banyak yang tidak baik. Apa yang tidak baik? Misalnya pelayan-pelayan Tuhan ya. Di sana disebutnya diakon. Kalau di sini disebutnya diaken gitu ya. Tidak boleh pegang alat ini, tidak boleh pegang alat itu. Karena alat itu suci gitu ya. Tidak boleh dipegang oleh sembarang orang. Lalu pendeta kalau keluar harus ada surat resmi dari gereja Bapak Ibu Saudara. Wah ini repot nih. Orang mau pergi harus ada surat resmi. Macam-macam Bapak. Ada 60 syariat yang dibuat di situ. Akhirnya kenapa ini bisa dibilang suam-suam kuku? Karena mereka ibadah dengan terpaksa. Oh kalau ibadah harus gini, ada aturannya. Akhirnya kaku Bapak Ibu. Kaku. Tidak lagi melakukan atas dasar kasih. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Wah, repot ke gereja Bapak Ibu. Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Sebenarnya sah-sah saja dibuat peraturan. Asal motivasinya harus benar Bapak Ibu Saudara. Saya menduga dari 60 syariat ini, wah itu banyak macam-macamnya Bapak Ibu Saudara. Anggurnya tidak boleh diinikan, wah. Untuk apa peraturan itu dibuat? Tidak boleh pegang ini, tidak boleh itu. Ini kan sudah aneh. Akhirnya orang ibadah itu karena aturan, bukan karena kasih kepada Tuhan. Nah, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Kolose. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh Dia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Di ayat 21-22 lebih jelas lagi Paulus bilang, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Itulah keadaan di Laodikia Bapak Ibu Saudara. Nggak boleh ini, nggak boleh pegang itu, nggak boleh pegang ini. Hanya jemaatnya suam-suam kuku karena aturan. Sama kayak saudara-saudara kita yang muslim. Aturannya banyak. Mereka melakukan sesuatu dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, tidak dilakukan Bapak Ibu. Lihat saja mereka mau ibadah, mereka wudhu. Dalilnya banyak sekali. Harus ini, harus itu. Belum lagi naik haji Bapak Ibu Saudara. Wah, aturannya banyak. Nanti di PA berikutnya saya bawakan bukunya, Aturan Haji. Karena saya dulu pernah baca dan pernah bikin. Bagaimana orang naik haji. Mereka naik bis saja, langkah kaki pertama itu ada doanya Bapak Ibu Saudara.
Dua-duanya kakinya menginjakkan kaki di bis. Itu ada doanya. Duduk ada doanya. Mau turun ada doanya. Turun lagi ada doanya. Lihat Bapak Ibu Saudara. Orang dibatasi sama aturan. Akhirnya apa? Suam-suam kuku. Tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi karena terpaksa, karena aturan, karena larangan, orang jadi suam-suam kuku. Tidak atas dasar kasih. Sama kayak kita hari ini. Kalau kita hari ini ke gereja karena terpaksa, karena terjadwal, maka kita sedang suam-suam kuku. Tidak atas dasar kasih, memang karena mau ketemu Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan, pasti itu suam-suam kuku. Dan itu banyak Bapak Ibu Saudara. Banyak terjadi di gereja-gereja di luar sana. Oh, kamu yang punya jabatan ini di gereja harus ibadah. Tidak boleh bolos. Ada Bapak Ibu Saudara. Gereja yang bikin aturan seperti itu banyak. Nah, apalagi masalahnya? Di sana ada narteks Bapak Ibu Saudara. Jadi narteks ini sebuah ruangan yang ada di depan pintu masuk. Laodikia, pintu masuknya bukan dari belakang, tapi dari sini. Di depan, di belakang mimbar Bapak Ibu Saudara. Nah, narteks ini itu satu ruangan yang tidak dianggap sebagai bagian dari gereja. Itu luar gereja, tapi ada ruangan. Jadi nempel satu tembok. Orang masuk lewat narteks. Tetapi yang masuk lewat narteks khusus. Hanya orang-orang yang berdosa. Yang ketahuan berdosa harus masuk lewat narteks. Yang tidak ketahuan masuk lewat pintu biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau orang berdosa, ketahuan dosanya apa? Masuknya lewat sini saat ibadah. Malu. Orang ketahuan dosanya. Wow, dia penjina. Tidak boleh masuk sini. Wow, dia koruptor. Makanya dia di sana. Dan itu dilihat semua orang Bapak Ibu Saudara. Akhirnya apa? Orang tidak lagi mau ke gereja. Orang ke gereja karena takut. Malu. Siapa yang tidak malu Bapak Ibu Saudara? Dikhususkan mereka di narteks. Dan tidak dianggap sebagai bagian dari gereja. Sama kayak orang Israel. Ketika orang Israel ibadah, orang-orang kafir yang memeluk agama Yahudi, artinya orang-orang bukan Israel tapi beragama Yahudi, boleh ibadah tapi di luar, tidak boleh masuk. Karena mereka kafir. Ini sama Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya tidak tahu, ada tidak gereja seperti ini saya tidak tahu. Tapi yang pasti di sini tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tidak tahu di luar sana ada atau enggak. Tapi intinya adalah gereja ini membagi orang, memisahkan orang. Orang suci, orang kudus. Orang tidak berbuat dosa, orang berbuat dosa. Orang yang ketahuan sama orang yang tidak ketahuan. Intinya itu. Bukan orang suci, tidak ada orang suci. Tidak ketahuan aja dosanya apa. Semua orang berdosa. Harusnya semua orang masuk di sini. Tapi mereka membagi-bagi itu. Akhirnya apa? Orang takut ketemu Tuhan karena berdosa. Orang juga takut ketemu orang lain, Bapak Ibu, malu. Mungkin kalau saya waktu itu saya akan pakai cadar, Bapak Ibu, pakai jilbab dan tidak ketahuan. Malu Bapak Ibu Saudara. Bayangin coba. Dipertontonkan di depan, orang semua lihat, wah ini pendosa pasti, dosanya apa? Jadi bahan rasan-rasan orang kan. Kenapa kamu masuk di narteks? Wah ini pasti dosanya ini. Aku menduga kamu dosa, jadi bahan pembicaraan orang. Wow. Makanya Tuhan tidak sama sekali memuji yang namanya Laodikia. Karena parah Bapak Ibu Saudara. Pergamus yang disebut gereja iblis, tapi Tuhan masih puji. Artinya apa?
iblis sama manusia. Lebih baik iblis Bapak Ibu Saudara. Lihat, gereja ini stylenya gereja Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu iblis jahat, tapi kenapa manusia bisa lebih jahat daripada iblis? Saya tidak pernah baca ayatnya, iblis membeda-bedakan orang. Wah, ini orang baik, ini orang tidak baik. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Semua dimplok. Sebagai iblis semuanya sama, ini makanan saya. Tapi manusia bisa membeda-bedakan. Ini yang ketahuan, ini tidak ketahuan. Wah, lebih jahat Bapak Ibu. Lebih mengerikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, masalah Laodikia ada 4. Yang pertama, kesombongan. Karena kaya. Karena kekayaan. Tapi tidak semua orang kaya itu sombong. Tidak semua. Ada nimfa tadi. Lalu yang kedua, tidak butuh Tuhan untuk menyelesaikan masalah daerah. Mereka punya uang, mereka punya kekuatannya sendiri untuk selesaikan masalahnya. Tapi muncul masalah baru, perzinahan. Karena mereka sombong. Lalu yang ketiga, suam-suam kuku karena peraturan. Mereka bikin 60 aturan. Wah, itu saya yakin Bapak, saya yakin. Itu kan aturan seluruh gereja di dunia. Itu masih harus ditafsirkan lagi untuk aturan gereja lokal. Di lokal tidak bisa, ini kita harus atur ulang ini. Tidak mungkin bisa. Karena setiap gereja itu punya karakteristik masing-masing. Tidak mungkin aturan yang sama di gereja ini diterapkan di gereja lain, tidak mungkin. Pasti beda, pasti ada aturannya yang harus dibedakan karena kondisi orang itu beda-beda. Jadi Laodikia ini sedang membuat yang namanya one world order. Tapi mustahil untuk dilakukan. Karena saat itu belum ada sumber dayanya, teknologinya belum ada. Ingat Laodikia, gereja ke-7. One world order, kejadian sebelum materai ke-7. Gereja materai sama-sama masalahnya. Lalu yang keempat, mereka merasa paling suci. Mereka menghakimi orang. Kamu berdosa, kamu masuk situ. Kamu suci, kamu masuk lewat sana. Kalau ada penerima tamu, mungkin mereka akan senyum sama orang yang masuk sana. Sama orang sini, dipelengosi Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak mau salaman. Najis. Nanti aku ketularan dosanya. Mungkin. Mereka sudah membeda-bedakan. Jadi kalau disimpulkan Bapak Ibu Saudara, masalah Laodikia ini ada 2. Sombong dan ajaran sesat. Mereka sangat sombong. Dan juga terkena ajaran sesat. Apa itu ajaran sesat? Aturan yang mereka buat sendiri. Aturan yang tidak ada di firman Tuhan. Yang mereka buat sendiri. Loh, Alkitab itu memang ditulis oleh manusia. Kan sama Alkitab itu ditulis manusia, sama. Tapi Alkitab itu diinspirasi oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Sudah benar. Tidak perlu diubah, tidak perlu ditambah. Kalau diubah dan ditambah tanpa Roh Kudus pasti salah. Sudah pasti salah Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka buat aturan sendiri. Mereka bikin ajaran sesat sendiri. Wah, ini. Makanya Tuhan tidak memuji. Gereja lain-lainnya, Pergamus, Efesus, itu kena ajaran sesat. Tapi Laodikia bikin ajaran sesat. Sombong. Mereka buat aturannya sendiri. Wajar karena mereka kaya. Lihat di sosial media, banyak orang bilang, orang kaya itu suka-suka dia. Mau datang rapat pakai celana pendek, mau pakai kaos oblong, terserah dia. Kan gitu Bapak Ibu Saudara. Karena orang kaya tidak mau diatur Bapak Ibu Saudara. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kita merasa hidup kita berkecukupan, jangan jatuh di dalam 2 dosa ini. Karena 2 dosa ini masalah juga gereja hari ini. Banyak Bapak Ibu Saudara. Gereja sombong, gereja
terbuat ajaran sesat sendiri. Banyak Bapak Ibu Saudara. Baru kemarin terjadi. Kemarin saya di WA salah seorang jemaat. Dia sudah tidak di sini. Dia di WA sama temennya yang sudah lama tidak ketemu katanya. Terus dia dibilang, aku sekarang pelayanan di gereja A. Aku diutus oleh gereja A ini untuk ke Kraksan. Ngapain? Untuk rekrut jiwa baru. Yang direkrut mamanya dari jemaat ini masih ibadah di sini hari ini. Mungkin nanti sore datang. Tapi masih ibadah di sini Bapak Ibu Saudara. Lihat. Mereka bikin aturannya sendiri. Saya tahu gereja ini. Saya tahu orang di dalamnya. Karena saya kenal dulu sekolah bersama. Aturannya begitu ketat Bapak Ibu Saudara. Pelayan Tuhan tidak boleh ibadah di gereja lain. Bayangin. Harus ibadah di gereja A ini. Kalau kamu diutus, kamu harus lakukan ini, itu. Yang direkrut bukan jiwa baru. Waktu saya dibilang gitu Bapak Ibu Saudara, saya tidak takut. Ngapain takut kehilangan jemaat? Tidak usah takut. Bagi saya, semua gereja, di situ nama Tuhan disebut, itu ada Tuhan. Asal nama Tuhan disebut, di situ ada Tuhan. Sama aja Bapak Ibu Saudara. Saya cuma bilang kepada dia, semoga sukses mendapatkan jiwa baru yang belum beragama Kristen, yang belum kenal Tuhan. Karena prinsipnya penginjilan itu. Ini ajaran sesat mana Bapak Ibu Saudara? Kamu pergi menginjillah di gereja lain. Tidak ada aturannya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, injililah orang yang belum kenal, belum percaya. Ini tidak Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu takut orang-orang seperti ini. Saya juga tidak perlu takut. Ngapain takut? Orang yang seperti ini suatu saat mereka bikin aturannya sendiri, mereka bikin dogmanya sendiri, akan berurusan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena kita semua ini punya Tuhan. Domba-dombanya Tuhan. Bukan dombanya manusia. Kita semua domba-dombanya Tuhan. Tidak ada peraturan Bapak Ibu Saudara. Oh harus ibadah di sini. Oh di sini lebih baik ibadahnya. Oh di sana tidak ada Tuhan. Loh, Tuhan itu hadir di mana-mana kok. Bukan hadir di sebuah gedung, di sebuah ruangan. Sama seperti jemaat Laodikia tadi. Oh Tuhan itu hanya hadir di gereja, tidak hadir di narteks. Ini sama Bapak Ibu, ternyata ada Bapak Ibu Saudara ya. Gereja seperti ini. Jadi mereka ini sombong, tidak mengasihi sesama. Kena bikin ajaran sesat karena tidak mengasihi Tuhan. Dua masalah utama. Tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi Tuhan. Ini hukum yang utama, hukum yang pertama, dan mereka langgar. Makanya Tuhan sama sekali tidak memuji. Kok bisa ajaran sesat itu tidak mengasihi Tuhan? Karena ajaran sesat itu pasti dimulai, akarnya adalah karena tidak cinta yang namanya firman Tuhan. Tidak pernah direnungkan, lupa, atau memang tidak tahu apa-apa tentang Tuhan dan firman-Nya. Akhirnya tidak cinta sama firman Tuhan. Dia buat aturannya sendiri. Atau kena aturan orang lain. Wah kayaknya bagus ini. Tidak cek firman Tuhan. Akhirnya terkena yang namanya ajaran sesat. Jadi ajaran sesat itu akarnya pasti tidak cinta firman Tuhan. Karena kalau cinta firman Tuhan, dia tidak mungkin berpaling. Tidak mungkin bikin aturan sendiri. Tidak mungkin bikin dogmanya sendiri. Tidak bikin doktrinnya sendiri. Dan hari-hari ini banyak Bapak Ibu Saudara. Gereja bikin aturannya sendiri, bikin dogmanya sendiri. Mereka sombongkan itu. Inilah gerejaku. Aku tidak butuh gereja lain. Padahal firman Tuhan bilang apa? Kita itu
tubuh Kristus saling melengkapi. Oh, gereja ini kelebihannya apa? Gereja ini kelebihannya apa? Ayo kita saling melengkapi. Bukan bikin sendiri-sendiri, sombong-sombongan. Kalau mata mau sombong-sombongan sama tangan, Bapak Ibu Saudara. Mata ini merem, tangan ini tidak bisa apa-apa, cuma ninju angin, Bapak Ibu Saudara. Tubuh Kristus itu harus sama-sama bekerja. Jadi solusinya harus apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hanya ada satu solusi, satu-satunya solusi. Sama dengan gereja Efesus, gereja pertama. Kehilangan kasih, materai pertama adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah, Allah adalah kasih. Laodikia gereja 7, materai ke-7 adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Solusinya adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Itu masalah. Yang punya solusi satu, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nggak usah bikin aturan seperti Laodikia. Oh, ke gereja harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, harus ini. Mereka bikin 60 aturan yang merepotkan, bukan jadi solusi, malah muncul masalah baru. Muncul masalah baru, mereka sombong. Mereka jadi berzinah. Mereka jadi hidup sembarangan. Aturan itu tidak apa-apa. Kalau sudah keterlaluan. Misalnya Bapak Ibu di gereja sambil ngulek sambel. Nah itu ya jelas saja harus dibikin aturan itu Bapak Ibu Saudara. Tentu saja itu bahaya. Kenapa bahaya? Materai ketiga bisa terbuka, kelaparan semua kita Bapak Ibu Saudara. Karena baunya satu ruangan ini. Saya yakin materai ketiga kita masih ketutup ya kan. Belum lapar kan, masih pagi ya. Ya kalau kayak gitu sudah harus dibikin aturan. Tapi kalau masih wajar dan bisa ditoleransi, selama tidak melanggar firman Tuhan, tidak ada masalah. Tentu peraturan harus dibuat oleh pertolongan Roh Kudus. Dengan mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, maka yang namanya keinginan duniawi, kesombongan itu, dosa itu, kemunafikan atau suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu kan bicara soal kemunafikan. Tidak punya tempat lagi di hati kita. Karena kita tulus mengasihi Tuhan, tulus mengasihi sesama. Mereka tidak punya tempat. Kesombongan, ajaran sesat, suam-suam kuku, tidak ada lagi tempat di dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus mengcounter semua ajaran orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nggak usah repot-repot bikin hukum. Sudah. Tuhan Yesus kutip perjanjian lama. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Selesai. Itu inti dari kitab nabi-nabi. Inti dari Alkitab. Itu intinya. Nggak usah bikin aturan ini, itu. Sampai bikin 613 aturan mereka. Akhirnya memberatkan mereka. Firman Tuhan katakan kamu tidak bisa menyembah Tuhan dan Mamon. Jemaat Laodikia menyembah uang. Karena kaya Bapak Ibu Saudara. Mereka menyembah uang, mereka mengasihi uang daripada gereja, daripada Tuhan. Mereka jauh lebih cinta sama uang daripada sama Tuhan. Dan itu banyak terjadi hari-hari ini. Firman Tuhan sudah ingatkan, di hari-hari yang jahat, di hari-hari yang terakhir, orang akan mengasihi dirinya, orang akan cinta uang. Mereka tidak cinta Tuhan. Belum lagi ada narteks, mereka cinta sama pendetanya Bapak Ibu Saudara. Mereka kagum sama, kenapa? Karena paling suci. Pendetanya tidak pernah masuk narteks, tidak ketahuan dosanya. Mereka memuja-muja yang namanya pendeta di sana, karena paling suci. Tidak pernah ketahuan Bapak Ibu Saudara. Makanya hari-hari ini, jangan kita menyembah manusia,
Jangan kita menyembah uang, jangan menyembah pendeta. Apalagi menyembah pendeta yang tidak punya uang, Bapak Ibu Saudara. Kayak saya ini. Jangan. Ya. Jangan. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Jangan yang lain. Kasih sesama manusia secara adil. Mereka tidak mengasihi sesama. Dikucilkan dengan narteks. Dihina. Dipandang rendah. Akhirnya kalau kita yang ada di posisi di narteks, kita tidak cuma takut ketemu sesama. Ketemu Tuhan itu takut, Bapak Ibu. Aduh, dosaku banyak. Orang jadi minder, orang jadi merasa paling hina, merasa kotor. Karena tidak dikasihi oleh sesamanya. Orang jadi merasa jijik dengan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengaku mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, artinya ada yang salah dengan kasih kita kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, jangan menghakimi. Jangan seperti gereja Laodikia, jangan menghakimi dengan salah. Karena bisa saja orang tidak mengasihi sesama itu tidak tahu caranya. Tidak tahu cara menyalurkan kasihnya, bisa saja. Karena kadang-kadang orang itu marah, harus tegur, harus menghajar mungkin. Tapi itu bentuk kasih. Lihat, Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa aku kasihi. Tadi kita baca di ayat 19. Iya, ku tegur, ku hajar. Jadi mungkin kalau kita ditegur, dikasih, bukan berarti kita tidak dikasih, justru kita dikasihi, Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan menghakimi sesama kita kalau kita ditegur. Dikasihilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayat 19 tadi, barang siapa aku kasihi, ya ku tegur, ku hajar. Jadi masih ada yang baik di hati Tuhan. Kamu tak kasih kesempatan untuk bertobat. Gereja ini tidak dipuji, tapi dikasih kesempatan bertobat. Tidak semua gereja dikasih kesempatan bertobat. Bapak Ibu bisa lihat 7 gereja. Hanya sebagian yang dikasih kesempatan bertobat. Salah satunya Laodikia ini. Tuhan kasih kesempatan. Sama halnya dengan kita. Di penghujung zaman ini. Tuhan kasih kesempatan Bapak Ibu bertobat. Kembali. Mengasihi Tuhan. Hanya Tuhan saja. Jangan yang lain. Jangan uang. Jangan pendeta. Jangan sesama. Jangan siapapun. Hanya Tuhan. Dan hanya Yesus saja. Tidak ada yang lain. Jadi mari kita koreksi diri kita. Apakah aku sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita datang ibadah ini karena benar-benar cinta sama Tuhan? Atau cinta sama yang lainnya? Kalau kita cinta sama Tuhan, pasti kita setia sama Tuhan. Tidak mungkin tidak setia. Kalau kita tidak setia, berarti kita tidak cinta sama Tuhan. Wahyu 3 ayat 20 bilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tuhan Yesus jadi tamu. Dia berdiri di muka pintu, dia ketok. Tapi ayat di bawahnya bilang apa? Aku akan makan, bayangin Bapak Ibu Saudara. Tamunya ngajak makan. Jadi misal saya bertamu ke rumah Bapak Ibu Saudara. Shalom, ayo makan. Nah, sopankah Bapak Ibu Saudara? Pasti saya akan didoain ini. Sudah tidak punya sopan santun ini satu orang ini. Bukan rumahnya nyuruh-nyuruh makan. Tapi lihat Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Tuhan Yesus mau ngajar jemaat Laodikia untuk rendah hati. Itu rumah bukan rumahmu. Semua punya Tuhan. Apa yang kita punya bukan punya kita. Semuanya punya Tuhan. Suatu saat Tuhan bisa ambil kapan saja. Tuhan ajar supaya gereja di Laodikia rendah hati dan baik hati. Tidak cukup rendah hati, harus baik hati. Karena Tuhan datang tidak mungkin sendirian. Tuhan Yesus kalau datang bawa murid-murid, Bapak Ibu Saudara.
Jadi bukan cuma Tuhan yang datang, artinya kita harus rendah hati dan baik hati. Rendah hati untuk Tuhan, baik hati untuk sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sama manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, cinta itu baik, baik cinta itu. Tidak ada yang salah dengan cinta. Bapak Ibu punya pasangan, harus cinta. Harus cinta. Kalau tidak cinta, wah itu yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Harus disayangi satu-satunya. Sudah pakai kacamata kuda, kacamata hitam itu Bapak Ibu. Sampai maut memisahkan. Kalau perlu sampai Tuhan datang, tidak perlu ganti-ganti begitu ya. Wah, hebat ya. Uang itu juga baik. Tidak ada yang jahat dari uang. Semua butuh uang, semua pakai uang. Yang tidak baik itu cinta yang salah Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini kita yang belum menikah, ingat ya Bapak, kita cinta sama orang yang salah, tinggalkan Bapak Ibu. Yang sudah menikah, sudah cintailah dia seumur hidup. Kalau cinta itu salah, cinta sama orang yang salah, itu sama dengan kita menyalibkan diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Serius saya bilang, ketika kita mencintai orang yang salah, kita sedang menyalibkan diri sendiri. Siapa contohnya? Yesus. Cukup Yesus saja yang mencintai orang yang salah. Kita salah. Kita semua berdosa. Setuju? Setuju. Tuhan Yesus cinta orang yang salah. Cukup Yesus saja, jangan kita. Karena kita bukan Yesus Bapak Ibu Saudara. Jangan kita bilang, Pak Pendeta aku mau cerai. Kenapa? Bukan jodohku. Anaknya 3 tapi Bapak Ibu Saudara, bayangin. Anaknya 3 bilang bukan jodohku. Terus 3 itu apa? Sudah cukup Yesus saja cinta orang yang salah. Jangan coba-coba hari ini. Tidak apa-apa nikah beda agama. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, punya cucu seperti itu, bilang jangan. Cukup Yesus saja yang mencintai orang yang salah. Jangan ikut-ikutan. Karena dia Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup menahan salib itu. Kita tidak sanggup. Siapa hari ini mau disalib? Jangan kita kira salibnya Tuhan Yesus itu enak. Oh itu salib yang mengerikan. Mimpi buruk itu Bapak Ibu Saudara. Cukup Yesus saja. Kita nikmati kasih karunia. Cintai Tuhan yang benar. Wahyu 3 ayat 14 dia bilang, tuliskanlah kepada malaikat jemaat, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Sudah. Jangan cintai orang yang salah, apalagi Tuhan yang salah. Di akhir zaman ini, jangan goyangkan iman kita. Cintai Yesus saja, hanya Yesus saja. Jadikan Tuhan Yesus itu permata hati kita. Jangan yang lainnya. Cukup Yesus saja yang cinta orang yang salah. Karena kalau kita cinta orang yang salah, wah pernikahan itu seperti salib yang kita buat sendiri. Yang kita tanggung seumur hidup kita. Dan itu wah neraka di bumi Bapak Ibu Saudara. Yang sudah menikah gimana? Ya sudah terlanjur mau gimana ya kan? Sudah teruskan saja. Mulai dari awal, mulai kenapa kita mencintai pasangan kita. Terlebih cinta kita sama Tuhan. Ayo kita benarkan motivasi kita di akhir zaman ini. Apa yang kita lakukan? Apakah karena mengasihi Tuhan? Apa karena cinta sama Tuhan? Atau karena yang lainnya? Atau karena uang? Cinta akan uang itu jahat Bapak Ibu. Ketika kita cinta uang, kita tidak bisa cinta Tuhan. Kita pasti tidak bisa cinta sesama. Banyak masalah timbul gara-gara cinta uang.
anak dan orang tua rebutan gara-gara uang. Orang tua dan anak, orang tua dan ibu tiri, macam-macam. Banyak masalah. Cukup cintai Yesus saja dan hanya Yesus, karena Dia Allah yang setia. Amin. Mari. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Fellowship GBIS Anugerah Keraksaan diadakan Rabu 28 Agustus pukul 5 sore, diharapkan agar semua jemaat dapat hadir. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu dan remaja, pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.